Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan 7, yaitu pembahasan tentang pagination dan session. Untuk lebih lengkapnya, check this out. Untuk pembahasan awal, kita akan masuk ke dalam pagination ya. Apa sih pagination itu ya? Pagination itu sama aja membagi konten, suatu konten pada halaman website menjadi per halaman ya. Jadi misalnya kita tidak ingin menampilkan datanya panjang ke bawah, kita bisa batasi data kontennya itu misalnya eh, 1 sampai 5 baris, kemudian eh, kita buat pagination ya atau kita buat halaman selanjutnya. Seperti itu. Ya di sini cara menggunakan pagination ya, library pagination bawaan dari PHP Framework Coordinator, ya kita bisa lihat pertama kali yang harus di-load adalah library-nya ya. $dis, panah ke kanan load, panah ke kanan library, kurung buka, tanda kutip pagination, tanda kutip penutup, kurung tutup, dan tanda titik koma. Ya, jadi ketika kita membutuhkan suatu library, kita ingin menggunakannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita load dulu library-nya, seperti itu. Kemudian config base URL. Ya di sini ada settingannya. Dia di sini http://example.com/index.php/test/page/ kutip penutup dan tanda titik koma. Ya, jadi base URL ini adalah lokasi halaman page selanjutnya ya. Untuk men-setting halaman page selanjutnya, misalnya pindah ke halaman berapa ya, nanti eh, ada settingan untuk parameternya ya. Jadi di sini base URL-nya, kemudian nanti ada ditambahkan parameter untuk pindah ke halaman berapa. Ya, kemudian ada config total underscore rows ya. Total underscore rows ini adalah eh, jumlah record atau jumlah baris datanya ada berapa banyak ya. Di sini contohnya kita set 200. Jadi misalnya contohnya ada 200 data. Ya, tapi ini semua kembali terhubung ke dalam database-nya nanti ya. Jumlah record count yang ada pada table yang ingin kita hubungkan ada berapa banyak, seperti itu. Kemudian $config per page ya, per underscore page sama dengan 20. Jadi di sini kita batasi satu halaman itu hanya 20 data atau 20 record yang kita tampilkan. Selebihnya dibuatkan pagination untuk pindah ke halaman selanjutnya. Oke, $dis, tanda panah ke kanan, pagination, panah ke kanan, initialize, kurung buka, $config ya. Jadi $config ini kita hanya menyediakan aturannya, istilahnya rule-nya. Jadi dia nggak akan jalan rule-nya kalau kita nggak pagination initialize ya. Jadi kita harus initialize dulu ya. Jadi this pagination initialize kurung buka $config ya. Dimana tadi sudah di set di variable array $config-nya. Oke, kemudian echo $dis pagination panah ke kanan create underscore links ya. Jadi baru setelah di initialize maka kemudian kita load link halamannya ya. $dis pagination create underscore link ya. Itu untuk membuat link halamannya atau istilahnya navigasi halamannya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam tahap coding programnya. Pada pertemuan 5, kita sudah membahas PHP Framework CI dengan koneksi database ke DB MySQL ya. Dimana contohnya di situ kita membuat controller mahasiswa, kemudian modelnya mahasiswa underscore model ya, kemudian ada tambah view dan update view ya. Oke, kita kembali lagi ke pertemuan 5 ya, kemudian kita masuk ke dalam project mahasiswa yang sebelumnya sudah kita buat, kita melakukan editing di project tersebut. Oke, langsung aja kita cek di sini controller ya. Di controller mahasiswa construct ya, di sini ada di slot database, di slot helper ya, di sini ada di slot helpernya ada URL, ada form, kemudian di slot model mahasiswa underscore model ya untuk terhubung ke database mahasiswanya.
Kemudian ada di slot library pagination ya, kita tambahkan di slot library pagination. Langsung aja kita cek di coding yang project mahasiswa, kita masuk ke application, controller, mahasiswa. Ya, di sini kita tambahkan $this load library kurung buka kutip pagination. Save. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan memodifikasi metode indeks dari controller mahasiswa ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, kita lihat codingannya ya. Untuk metode sebelumnya, di sini kita akan meload data mahasiswa secara keseluruhan ya. Tapi karena kita ingin membagi halaman per halaman, maka kita ada sedikit pengubahan pada metode programnya. Oke, langsung aja kita blok dulu. Yes, seperti contoh pagination di awal, kita harus membuat aturan pada konfigurasi si pagination-nya. Ya, kita cek $config sama dengan array. Ya, ini untuk mendeklarasikan folder config-nya sebagai bukan folder config, maksudnya variabel config adalah variabel array. Oke, kemudian $config base URL, $config base underscore URL sama dengan base underscore URL ya. Jadi saya ingin men-setting variabel aturan base underscore URL-nya ya sama dengan base underscore URL ya. Jadi base underscore URL ini adalah settingan lokasi yang ada pada file config.php ya. Jadi di mana file config-nya kita bisa cek di sini ya, di folder config ada config.php. Di sini ada settingan base URL-nya. Ya, seperti itu. Kemudian menjalankan index.php. Jadi coba saya cek lagi. Oke, jadi di sini saya tambahkan index.php /mahasiswa/index. Ya, jadi mahasiswa ini adalah nama controllernya, index ini adalah nama dari metodenya. Seperti itu. Kemudian kita setting config total row. Ya, jadi batas dari jumlah barisnya berapa banyak ya, kita sesuaikan dengan yang ada di database. Di sini $this mahasiswa model underscore kita get record count. Ya, jadi record count ini adalah metode pada model ya yang nanti akan kita buat ya, kita tambahkan. Selanjutnya $config per page-nya sama dengan 2. Saya batasin 2 row. Kemudian $config URI segment sama dengan 3. Jadi segmen URI yang akan dibaca ada pada posisi ketiga. Ya, jadi posisi pertama itu controller, posisi kedua itu metode, posisi ketiga itu adalah parameter yang dibutuhkan untuk metodenya. Oke, kemudian setelah sudah kita set,
Dolar this pagination initialize dolar config. Oke, seperti itu. Kemudian dolar page sama dengan dolar this URI segmen 3. Ya, tanda tanya. Jadi tanda tanya ini mewakili dari if else ya. Jadi dia kalau ingin dipermudah satu baris kita bisa menggunakan tanda tanya ini, tanda tanya dan tanda titik 2. Jadi jika true ya, tanda tanya jika true maka jalankan dolar this URI segmen 3. Oke, kalau salah ya atau false ya titik 2 maka 0. Oke, seperti itu. Lanjut, dolar data result. Oke, dolar data result. Jadi kita buat variabel array ya, namanya variabel data di mana di dalamnya ada index stringnya ya, sama dengan result dolar dis mahasiswa model fetch MHS. Ya, ini kita juga akan menambahkan metode baru pada model mahasiswa underscore model yang kita tambahkan fetch underscore MHS. Dimana di sini ada settingan dolar config per page-nya. Jadi kita setting sini dolar config per page, koma dolar page-nya. Ya ini ya, dolar page ininya. Oke. Tanda titik koma jangan lupa ditutup. Setelah itu dolar data links sama dengan dolar this pagination create links. Oke, kita save. Kemudian dolar page dolar data page sama dengan dolar page. Oke. Jadi dolar link ini untuk membuat navigasi untuk pindah ke halaman selanjutnya yang biasa ditandai dengan angka halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Seperti itu. Oke, kemudian page-nya adalah jumlah dari halaman yang ingin kita gunakan. Oke, setelah controllernya kita update ya, yang metode indeksnya, lanjut kita masuk ke view-nya. Sekarang di view-nya apa aja sih yang perlu kita update dari mahasiswa underscore view yang kita bahas pada pertemuan 5 kemarin. Ya, kita lihat perbedaannya di mana. Ya, kita lihat di sini cek ya pada baris ke-8 dolar no number sama dengan dolar page plus 1 ya, itu kita akan ubah. Berarti kita masuk ke application, kita masuk ke dalam view. Oke, kemudian kita masuk ke dalam mahasiswa underscore view pada baris ke-8, pada baris number ya, kita ganti jadi dolar page plus 1 ya, dolar page plus 1. Oke, yang tadinya dolar MHS kita ganti jadi dolar result. Kenapa? Karena pada controller mahasiswa ini sudah kita ubah ya. Jadi kita ganti jadi dolar result. Ya, jadi kita tidak menggunakan MHS, kita ubah menjadi result. Jadi kita ubah di sini result
as content. Oke, ini kelebihan, saya hapus. Oke, selebihnya konten name, ini semuanya sama ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan variabel array index integer di mana kita harus menentukan ini ya, kolom yang ke-0, kolom yang ke-1, kolom yang kedua ya. Tapi kita bisa juga menggunakan langsung nama dari field pada tabelnya. Ya, bisa menggunakan dollar content name ya, nama dan alamat. Bisa seperti itu ya. Jadi tinggal kita pilih kita mau menggunakan direct angka atau kita mau langsung memanggil nama fieldnya. Itu bisa ya. Jadi ini sebenarnya sama aja ya, konten name, konten nama, konten alamat ya, sama aja. Oke, selanjutnya yang kita cek. Oke, di sini kita tambahkan echo halaman dollar link, kemudian echo lagi baris ya, tambahin baris. Oke, langsung aja kita di sini tambahin echo halaman titik dollar link titik echo oke, ini titik koma, kemudian kita tambahin echo untuk pindah baris ya, seperti itu. Bisa satu baris, bisa dua baris ya. Selama di akhir titik koma kita bisa langsung melanjuti pada sintak coding program selanjutnya. Oke, dollar link, oke, sudah sesuai. Kita cek lagi, apalagi tambahannya ya di modelnya ya tadi ya. Kita harus membuat metode record underscore count dan fetch underscore MHS ya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam model. Ceknya di mana folder application, kemudian masuk dalam folder model, masuk ke mahasiswa underscore model. Ya, di sini kita buat function index. Ya, kita cek ya function sorry, bukan function index, function record count, sorry. Record count. Oke. Return $dis db count of MHS. Oke, kemudian apalagi kita tambahkan public function fetch MHS. Fetch MHS. Ini kita setting dulu limitnya, limit dari database-nya. Jadi start dari baris ke berapa, limitnya berapa, kemudian start position recordnya atau barisnya di baris ke berapa. Dis db limit ya, di sini parameternya jangan lupa dollar limit, koma dollar start ya, maka di sini sama dollar limit ya, koma dollar start. Kemudian kita set variabel dollar query untuk menampung hasil tarikan dari tabel MHS ya, di mana hasil tarikan dari tabel MHS itu dilakukan dengan fungsi $dis panah ke kanan db panah ke kanan get
kurung buka, kutip MHS. Ya, seperti itu. Langsung aja kita coba praktek. Dollar query sama dengan dollar this, DB, get, MHS. Oke. Kemudian if dollar query, kemudian num underscore rows besar dari 0, maka lakukan for each dollar query result as dollar row. Sama juga, tutup. Dollar data, kita membuat variabel array ya. Dollar data sama dengan dollar row. Oke, seperti itu. Kemudian return dollar dan kemudian paling bawah return false. Oke, seperti itu. Kita cek lagi. Oke, langsung kita coba ya. Kita buka browsernya. Kita coba ketikkan localhost. Garis miring. Mahasiswa, indeks mahasiswa. Enter. Ya, ada error pada view mahasiswa underscore view pada baris keempat. Ya, kita cek pada baris keempat di mahasiswa underscore view. Ya, di sini dia ada pengecekan if dollar MHS. Ya, dia ngecek table MHS-nya ada apa enggak ya. Tadi kita sudah remark di dalam controller mahasiswa dengan metode indeks ya. Jadi kita aktifkan lagi ya untuk memastikan dia membaca data MHS-nya ada. Oke, kita coba jalankan, kita refresh. Oke, errornya beda lagi ya. Errornya terjadi pada view mahasiswa underscore view pada baris ke-18. Kita cek. Baris ke-18 ini ya. Jadi ini sepertinya jadi bermasalah. Kita bisa ganti aja, sesuaikan dengan yang ada di contoh. Ya, dollar content 0 ini kita ganti jadi nim. Kemudian jadi nama. Kemudian yang dua jadi alamat. Sorry, ini nama. Oke, ininya bisa kita copy. Content name. Oke, coba kita refresh. Ya, karena saya data recordnya atau data baris datanya hanya satu, maka dia tidak muncul ya halaman page-nya ya, pagination-nya nggak muncul. Oke, sekarang kita coba tambahkan hingga mungkin 10 data ya. Kita coba tambah. Oke, tambah lagi. Oke, coba kita pastikan dulu apakah datanya sudah masuk. Ya, sudah masuk ya. Ini
Kita coba sampai 10 ya, bener nggak? Nah, halamannya akan bertambah sampai berapa banyak. Kita tambah lagi, 26. Oke, kemudian oke, saya cek sudah berapa data yang masuk. Ya, di sini ada 3 ya, berarti sudah lebih dari 6 ya. Kita lihat ini baris pertama ya, Muhammad Fitra Joko. Kita cek baris kedua, ya ada Burhanuddin dan Fitrian, dan baris ketiga ya ada Rudi Purnawan dan Miftah Farid ya, dan nambah terus-terusnya. Ya misalnya page-nya ingin kita bagi per 5 halaman, maka otomatis page-nya akan muncul nanti akan berubah menjadi 2 page ya, 2 halaman. Oke, coba aja kita coba. Saya ingin ganti di controllernya, per page-nya saya mau tampil 5 halaman. Oke, coba saya refresh lagi. Apakah mau? Oke, bisa ya. Tampil per 5 halaman, baris keduanya hanya 1. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam session. Ya, session merupakan salah satu cara untuk mengetahui aktivitas serta keadaan dari pengguna sistem. Ya, jadi session ini sebenarnya mirip dengan cookies ya, dimana kalau cookies itu dia datanya direkam di dalam browser klien, sedangkan session itu dia direkam di dalam server PHP. Ya, inisialisasi session di coordinator ya sama seperti library-library yang lain. Kita harus dislot library, nama library-nya apa ya. Setelah itu kita tinggal menggunakan this pada kanan session, pada ke kanan nama metode dari sessionnya. Ya, di PHP untuk menambahkan nilai variabel ke dalam session caranya yaitu $_session terus kurung buka nama variabelnya apa ya, key-nya, kemudian nama value-nya apa. Seperti itu. Sedangkan di CI dia dapat menggunakan this panah kanan session, panah kanan sets_user data ya, kemudian kurung buka nama key-nya apa, kemudian dilanjutkan koma sebelah adalah nama dari value-nya. Ya, sets_user data memiliki 2 parameter, yaitu nama variabel session atau key dan nilainya. Ya, dapat juga menggunakan array seperti contoh di bawahnya. Ya, di sini kita membuat sebuah variabel array namanya $new_data sama dengan array kurung buka ya, key username, nilainya adalah Budi Luhur. Kemudian key email, maka nilainya adalah armin@budiluhur.ac.id. Kemudian key-nya logged_in sama dengan true adalah dari value-nya. Ya, kemudian baru di load $this pada kanan session, pada kanan sets_user data, kurung buka $new data ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam session. Kemudian di PHP untuk menghapus session, ya kita dapat menggunakan unsets kurung buka $_session, kemudian nama key-nya apa. Ya, sedangkan di CI cara menghapus session yaitu $this panah kanan session, panah ke kanan unsets_user data kurung buka dari nama key atau variabelnya. Ya, atau dapat menghapus beberapa dengan menggunakan array. Ya, jadi caranya sama ya, $this pada kanan session, pada kanan user unset_user data. Jadi misalnya data key array-nya banyak, bisa menggunakan cara ini. Ya, kemudian untuk mengambil isi variabel session dapat digunakan dengan cara seperti di bawah ini ya, membuat variabel $name sama dengan $this
kemudian session, kemudian user data, kemudian kurung buka, kemudian nama dari key yang digunakan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba buat controllernya ya. Di sini pada controller session kita buat dua buah metode. Yang pertama adalah metode index, yang kedua adalah metode unsets_session. Nah, yang pertama pada index otomatis yang di load pertama kali adalah this load library session ya. Kita load dulu library-nya. Kemudian di session set_user data, kurung buka nama key-nya username, kemudian value-nya, koma, budi luhur ya. Kemudian di slot view session_view. Jadi akan di load pada view session_view. Kemudian pada metode unsets_session ya kita load juga ya di slot library nama sessionnya apa. Kemudian this panah kanan session, panah ke kanan unsets_user data ya. Jadi yang tadi set_user data ini unsets_user data kurung buka nama key-nya username ya, nama key-nya username. Kemudian this load view session_view. Jadi akan langsung dilempar lagi ke session_view setelah berhasil di unset sessionnya. Oke, ini contoh halaman view-nya. Ya di sini selamat datang PHP echo $session panah ke kanan user data, kemudian kurung buka username. Yang tadi kita set nama key-nya adalah username ya. Jadi yang ditampilkan adalah nilai dari user data yang key-nya username. Ya, if di session panah kanan user data, koma kurung buka koma username tidak sama dengan 0 ya. Jadi memastikan bahwa nilai sessionnya itu ada, tidak 0, maka echo cetak ya, cetak linknya a href localhost garis miring budi luhur garis miring index php garis miring session garis miring unset session ya. Kemudian klik untuk unset sessionnya seperti itu. Kita coba dari project yang sebelumnya ya, project Budi Luhur, kita akses dari project tersebut, kita tambahkan controller session dan view session_view-nya. Ya, jadi kita buka codingannya yang sebelumnya sudah ada. Ya, saya buat controller baru. Ya, saya copy aja, copy dari Oke, dari sini boleh, dari mana aja boleh ya, dari controller mana aja boleh. New file, save, formnya tinggal diganti session. Oke, kemudian kita butuh simpan dulu session. Oke, ini kita kosongkan aja dulu ya. Kemudian ada username underscore check, ya ini nggak perlu, kita bisa hapus, kita ganti jadi public function unset session. Oke. Kemudian otomatis di duanya ada $this load library kurung buka session. Kita lihat contohnya ya, sama. Ini bisa kita copy paste. Di session set user data ya. Di session set user data sets_user data, sorry. Nama key-nya, tadi nama key-nya adalah username, namanya adalah Budi Luhur. Kemudian di slot view
session underscore view. Oke, kemudian untuk unset sessionnya dia sama ya, cuma bedanya unset ini kita bisa copy dari sini. Yang membedakan adalah dia ada unset underscore user data. Untuk unset underscore user data yang dihapus adalah nilai key-nya saja ya, jadi value-nya nggak perlu dimasukkan. Ya, jadi nilai key dari session-nya yang dihapus. Kemudian oke, sudah semua tadi yang ini ya. Ini kelewat. Oke, seperti itu. Oke, sekarang untuk view-nya kita bisa ambil contohnya dari view yang udah ada ya. Contohnya dari test view ya, bisa klik kanan atau Ctrl A, kemudian copy atau Ctrl C. Ya, saya buat sini view baru. Saya rubah namanya jadi session underscore view. Oke, kemudian di sini apa yang perlu kita lakukan? Selamat datang PHP echo $d session user data diambil key dari username ya. Oke, saya coba. Oke, itu untuk body, titelnya namanya session. Oke, untuk bodinya selamat datang PHP echo $dis session panah kanan user data ke username. Oke, kemudian pindah baris BR, kemudian oke, pengecekan ya, daftar pengecekan if sorry sintak PHP lagi if null awal buka ya, ketikkan echo buka open tag href sama dengan ya http localhost, kemudian nama projectnya, kemudian slash index titik php, garis miring session, garis miring unset session. Nama metodenya. Oke, kemudian kutip tutup, kemudian klik, kemudian tutup, ya tanda titik. Untuk unset session, tambahin untuk unset session. Oke, save. Kita cek lagi. Ya, sudah sesuai. Sekarang kita coba buka di browser ya. Kita ketikkan localhost 8090 slash budiluhur slash index php slash mahasiswa. Oh, sorry, bukan mahasiswa, tapi session. Ya, kemudian enter. Unable to locate specific class session titik php.
Oke, sekarang kita coba kita ketikkan di browser, kita ketikkan localhost 8090 garis miring Budi Luhur indeks php garis miring session ya. Pastikan nama controllernya tidak sama dengan nama library-nya ya, karena nanti akan bentrok. Ya, jadi di sini sessionnya, nama controllernya sessionnya saya tambahkan s di belakang, jadi sessions ya. Jadi agar bisa diakses. Dan di sini peringatannya selamat datang Budi Luhur, berarti pada saat default ya, pada saat loading pertama kali dia ngeset session username dengan Budi Luhur. Kemudian pas di session view ditampilkan adalah nama dari key username-nya yang tadi adalah Budi Luhur. Oke, sekarang coba kita unset ya sessionnya, kita clear session, klik. Oke, ada masalah. Unset underscore session. Oke, kesalahannya tadi di codingnya ya. Maka di sini saya harus ganti sessions pakai S ya. Karena nanti jadi error ya, jadi masalah tadi yang saya bilang. Oke, udah saya refresh, saya coba klik. Metodenya unset underscore session. Coba saya lihat. Oke, metodenya ternyata juga double S ya. S-nya ada satu ya di akhir ya. Unset underscore session, maka saya mesti ubah juga di codingnya. Oke, tambahkan S-nya. Oke, coba kita back, kita refresh, kita klik. Oke, hanya selamat datang. Karena session sebelumnya sudah dihapus ya tadi, di mana nilai session key dari username-nya adalah Budi Luhur. Ya, jadi seperti itu. Coba kalau kita balikan lagi ke awal, ya kita kembalikan lagi ke awal, ya muncul selamat datang Budi Luhur ya. Defaultnya ketika kita klik, dia otomatis langsung unset session. Sessionnya langsung hilang. Oke, sampai di sini kita sudah membahas materi tentang PHP Framework CI menggunakan library dari Pagination dan Session. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Ajax dan jQuery, ya, di mana Ajax dan jQuery itu adalah perkembangan dari JavaScript. Oke, untuk info lebih detailnya, stay tune. See ya.